Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan dengan NIM 25123528. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi kasir berbasis Android yang saya buat. Aplikasi ini memungkinkan kasir untuk menghitung total belanja hingga mencetak struk langsung melalui printer Bluetooth. Kita akan ke halaman produknya. Ini halaman produknya. Nah, saat aplikasi dibuka, kita akan langsung saja ke halaman produk. Di sini seluruh data produk diambil secara otomatis melalui API, lengkap dengan nama, harga, dan foto masing-masing barang yang ditampilkan dalam bentuk grid. Setiap kali kasir mengetuk salah satu produk, barang tersebut akan masuk ke dalam akan otomatis masuk ke dalam keranjang belanja. Contohnya seperti yang saya pencet, yaitu Indomie rebus dan nasi goreng akan masuk ke dalam button RP ini, button checkout. Nah, dapat dilihat tombol total di bagian bawah layar langsung memperbarui jumlah harga secara real time setiap kali produk ditambahkan. Saya pencet. Nah, eh, setelah selesai memilih produk, kasir dapat menekan tombol total untuk masuk ke halaman checkout. Di halaman ini seluruh produk yang telah dipilih ditampilkan dalam bentuk daftar dengan foto, harga satuan, jumlah, dan subtotal masing-masing item. Ini adalah tombol tambah dan kurang, jadi dia bisa dikurangin dan ditambah. Saya kan Indomie nasi gorengnya 2 ton. Kasir juga dapat menyesuaikan jumlah pembelian langsung dari halaman ini menggunakan tombol tambah dan kurang, dan subtotal maupun total keseluruhan akan otomatis terupdate. Tombol kurang otomatis habis. Nah, jadi dia hilang, ditambah Indomie rebus. Oke. Sebelum mencetak struk, aplikasi akan memeriksa apakah printer Bluetooth sudah terpilih. Apabila belum, pengguna akan diarahkan ke halaman pengaturan, untuk memilih perangkat printer terlebih dahulu. Ini tidak ada perangkatnya, nanti ada video terpisah untuk printernya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari kode pemrograman aplikasi kasir ini. Aplikasi ini terdapat di beberapa file utama. Ya, akan masuk ke produk saja, yaitu produk produk Kotlin sebagai halaman daftar produk updater Kotlin ini untuk menampilkan produk dalam bentuk grid, checkout Kotlin sebagai halaman keranjang dan proses cetak struk, serta checkout adapter untuk mengambilkan daftar item di keranjang. Dimulai dari produk Kotlin, kelas ini merupakan activity utama yang tampil pertama kali saat aplikasi sudah memasuki halaman produk. Ya, ini adalah isinya. Maaf, layarnya saya bagi dua. Ini. Di sini saya menggunakan library Volley untuk mengambil data produk dari server melalui request get ke endpoint API, yaitu produk tampil.php. Saya juga menambahkan header khusus berupa XAPI key ini. XAPI sebagai bentuk autentikasi sederhana agar API tidak bisa diakses sembarangan. Setelah data berhasil diterima dalam format JSON,
Saya melakukan looping untuk mengambil nama, harga, dan foto tiap produk, lalu masukkan ke dalam data list produk mutable list atau mutable map mutable map string. Nah, setelah data selesai diproses, saya memanggil notify dataset change agar tampilan grid view diperbarui sesuai data terbaru dari server. Terus kita ke ini. Selanjutnya saya menambahkan listener pada setiap item grid. Ketika produk diklik, produk tersebut akan dikirim ke objek keranjang melalui fungsi masukkan produk keranjang. Kemudian teks pada tombol check out otomatis diperbarui menampilkan total harga terbaru. Terakhir, tombol checkout berfungsi untuk berpindah ke halaman checkout menggunakan intent. Ini intent. Terus kita ke halaman produk adapter. Nah, file ini adalah adapter turunan dari base adapter yang bertugas menghubungkan data produk dengan tampilan di grid view. Ini dia. Fungsi getView di sini dipanggil setiap kali sistem perlu menampilkan satu sistem pada grid. Di dalamnya saya melakukan input terhadap layer produk item, lalu mengambil referensi text view, lalu untuk nama dan harga, serta image view untuk foto produk. Ini untuk nama dan harganya, ini untuk foto produknya. Kita ke Picasso. Untuk menampilkan gambar produk dari URL, saya menggunakan library Picasso agar proses loading gambar lebih ringan dan otomatis caching. Terus kita ke halaman checkout Kotlin. Berikut adalah halaman ini adalah halaman checkout Kotlin. Halaman ini inti dari proses transaksi. Saat halaman ini dibuka, data keranjang diambil dari objek singleton keranjang.data underscore keranjang, dan tombol checkout langsung menampilkan total harga menggunakan fungsi jumlahkan harga keranjang. Nih, jumlahkan harga keranjang. Saat tombol checkout ditekan, ada dua validasi yang dilakukan. Pertama, sistem akan mengecek apakah keranjang kosong. Kalau keranjang kosong akan menampilkan notif keranjang kosong juga. Jika ke halaman kedua, sistem mengambil alamat printer yang tersimpan di shared preference. Jika alamat printer belum diatur, pengguna akan diarahkan ke pengaturan. Ini pengaturannya. Disuruh scan Bluetooth dulu. Selanjutnya saya menyusun teks struct secara manual menggunakan perulangan for, yaitu ini. Di mana setiap item keranjang ditambahkan nama produk, harga dikali jumlah serta subtotalnya, ditambahkan nama produk, harga dikali jumlah serta subtotalnya, dan diberikan pemisah antara item agar struk lebih rapi saat dicetak. Proses pencetakan dijalankan di dalam tree terpisah agar membekukan tampilan utama aplikasi selama proses koneksi printer berlangsung. Sebelum grid dijalankan, tombol checkout saya nonaktifkan terlebih dahulu melalui btn checkout is enable false. Yang itu. Jika aplikasi menampilkan notifikasi sukses, akan mengosongkan data keranjang lalu kembali ke halaman produk.
Jika gagal, tombol checkout diaktifkan kembali dan muncul notifikasi agar pengguna mengecek koneksi Bluetooth printer, yaitu yang koneksinya itu ada di halaman pengaturan. Nah, bagian paling penting ada di fungsi cetak stroke. Ini cetak stroke. Nah, di sini saya mengambil objek Bluetooth adapter, lalu menghubungkan ke perangkat printer menggunakan alamat MAC yang tersimpan melalui Creator.com socket to server record dengan UID standar untuk profil serial port. Ini UID-nya yang 000110 ini. Selanjutnya. Setelah koneksi soket berhasil dibuka, saya mengirimkan perintah inisialisasi printer berupa byte 0 kali 1 kali 0 kali 1B 0 kali 40, yaitu perintah S dan POS standar untuk reset printer. Kemudian saya mengirimkan text stroke sehingga jika terjadi error, misalnya printer tidak terhubung, aplikasi tidak akan crash, melainkan mengembalikan nilai false yang kemudian ditangani di bagian antar muka, kemudian ditangani di bagian antar muka. Selanjutnya kita ke bagian checkout adapter. Ya. Terakhir, checkout adapter Kotlin ini berfungsi menampilkan daftar item di halaman checkout, yaitu halaman ini. Nah, ini namanya checkout adapter. Menampilkan daftar item di halaman checkout mirip dengan produk adapter, namun dengan tambahan fitur atau jumlah. Di fungsi bagian get view ini, saya menampilkan nama, harga, dan foto. Saya juga menghitung subtotal masing-masing item dengan mengalihkan harga dan jumlah lalu ditampilkan pada TV subtotal. Ini. Saya menambahkan dua tombol yaitu tambah dan kurang. Saat ditekan, tombol ini memanggil fungsi masukkan produk keranjang atau keluarkan produk keranjang pada objek keranjang, lalu memperbarui teks tombol total di halaman checkout dan memanggil notify dataset change agar tampilan data langsung terupdate. Nah, kok error? Nah, itu dia. Nah, mungkin demikian penjelasan mengenai struktur dan alur program aplikasi ini, mulai dari pengambilan data produk melalui API, pengelolaan keranjang belanja, hingga proses pencetakan stroke melalui printer Bluetooth. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.